Halo, selamat sore. Saya ada entry kali ini di beberapa pair ya. Pada 3 pair. Ada USD CAD, ada NZD USD, ada AUD USD. Totalnya kurang lebih dapat 300-an dolar dengan MM 1:2 semua. Kemudian nanti di akhir akan saya jelaskan untuk zona manipulasi harga ya. Reaksi harga tapi membuat dia manipulasi. Seperti itu. Baik, kita breakdown. Pertama, seperti biasa, pada time frame daily, USD CAD terlebih dahulu. Di sini terlihat ada base rally base. Oke, jelas. Kemudian buka H4, kita presisikan. Kita cari zona sebenarnya. Ini dia, karena sebelah kiri sudah tidak ada zona lagi ya. Kemudian, kita lihat pada area sini. Saya entry-nya di sini. Nanti akan saya jelaskan kenapa saya entry di situ. Kemudian kita buka M30 seperti biasa. Oke, konfirmasi pertama itu ada di area sini. Lihat, setelah dia break, dia membentuk pola HNS. Di mana HNS-nya di sini. Fleksibel ya. Selihatnya pola-pola market berarti naik line kanannya ada di sini. Oke. Tapi kenapa saya tidak entry pada pola HNS? Yang pertama, ini karena range-nya agak besar ya. Sebenarnya bisa kita melakukan buy limit pada area sini dengan SL pada bawah sini. Itu juga bisa. Cuman waktu itu di sini opening marketnya hari Senin di sini, pas close di sini, dan saya melihat di sini reaksinya kurang signifikan. Walaupun ada engulfing area sini ya, ada engulfing, tapi saya melihat ini kurang signifikan. Jadi seperti yang saya jelaskan, bila pola HNS tidak jadi, kita bisa fokus pada pola double bottom atau double top seperti itu. Nah, kalau kita buka pada H1 ada double bottom ini. Oke. Mungkin di sini akan bertanya, loh, itu tidak sesuai rule, itu close di bawah. Kalau kita perhatikan sesama, dia langsung dibalas oleh candle hijau. Seandainya candle setelah close di bawah ini candle merah, close-nya saya pasti exit. Tapi dikarenakan ini candle hijau dan membuat engulfing yang besar, jadi saya entry. Sebenarnya saya entry awalnya di M30. Di sini. Ini candle ini. Dua ini. Di M30 dia sudah memberi signal engulfing. Jadi saya buy. Nah, waktu H1 itu close, dia close di bawah, saya tidak langsung exit karena saya masih menunggu apakah ini akan close di bawah ataupun tidak, dikarenakan close-nya itu tipis dari zone swing terakhirnya seperti itu. Dan TP 1:2. Saya 1:3 bisa, cuma saya ngambil 1:2 saja. Selanjutnya pair NZD USD. Sini ya. Ini sekarang market lagi rally ke atas. Nih rally base rally juga. Seperti biasa daily. Ini areanya drop base drop, kemudian buka H4. Kita presisikan. Area sebenarnya adalah sini karena area ini adalah reaksi dari zone ini. Oke, jelas ya. Mungkin masuk ke zone, kemudian kita konfirmasi M30 atau M15. Di sini saya menggunakan M15 karena di sini ada swing ya, swing kecil sebenarnya. Jadi saya turunkan ke M15. Selama zone itu masih valid dan fresh, itu M15, M30 itu untuk konfirmasinya bisa sangat tinggi. Tapi kalau sudah nyentuh kedua atau ketiga, itu biasanya dia bisa fake. Nanti saya jelaskan ya di GBP USD. Itu ada yang fake, zone fake. Oke, di sini swing close bawah, retest saya entry dan TP 1:2 juga ya. Walaupun ini bisa 1:3 harusnya, cuman enggak. Saya 1:2 aja. Kenapa 1:2? Itu money management saya. Nanti mungkin saya jelaskan di lain waktu.
Ini yang NZD USD, kemudian AUD USD. Kita buka daily. Seperti biasa, drop, base, drop. Ada base. Buka H4. Menyentuh area sini. Kemudian kita buka M30 atau M15. Sini saya pakai M15 juga. Baik, di sini terlihat ya ada swing. Higher low, higher high. Kemudian close di bawah. Dan saya entry waktu dia break di sini ya, close di bawah. Dan RSI di atas zone. Dan TP 1/2. Dan di sini sebenarnya ada konfirmasi lagi. Ini. Tapi ini swingnya kurang valid, jadi saya tidak entry, walaupun ya memang bisa tinggi ya pergerakannya. Kemudian ini GBP USD. Di sini saya akan jelaskan bagaimana zone itu bisa memanipulasi. Khususnya seperti saya dijelaskan di awal, bahwa M15 atau M30 bila ketemu zona yang fresh, masih fresh ya, maksudnya belum pernah tersentuh sama sekali, itu konfirmasinya bisa menimbulkan sesuatu probabilitas yang tinggi. Tapi bila sudah kedua, ketiga, itu probabilitasnya menurun, walaupun bisa. Dan nggak ada yang tahu juga zona itu akan di break ataupun tidak, seperti itu. Saya explain. Lihat daily, ada drop, base, drop, kemudian ada 1, 2, 3, dan 4. Buka 4, kita presisikan. Karena di sini nggak ada, kita ambil area sini. Sini ya awalnya. Tapi kita klikkan segini, terus segini. Kemudian kita buka M30 atau M15. Kita lihat sentuhan pertama. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Di sini, konfirmasinya ada, jelas. Ada higher high, ada higher low. Break, retest, dan drop. Ini yang sentuhan pertama. Ini sentuhan kedua. Ada higher high, ada higher low. Tandakan. Ini agak lebar zone yang ini ya. Ini zone-nya sekitar 60 pip lebar. Break, retest, dan drop. Yang ini adalah yang ketiga. Ini ya, saya kasih tahu bahwa di sini ada zona manipulasi. Di mana zona manipulasinya ini? Sebelum ini terjadi, ini kan higher high, higher low. Break, orang yang entry di sini, stop loss di atas, kena SL. Walaupun memang reaksi harga di sini bisa turun lagi, seperti itu. Jadi seperti saya bilang, kuncinya itu zonanya terus harus fresh, konfirmasinya harus ada, kemudian gunakan base pada daily. Mungkin kalau bisa ketemu di weekly dan monthly itu bisa lebih kuat. Seperti itu. Mungkin sekian. Selamat sore.